Baik, pertama sebelum saya memaparkan proposal saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama lengkap saya Fredrik Lado. Asal saya dari Bejawang ada. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Ekonomi Bangunan. Proposal saya berjudul Upacara Sapu Tanda Kedewasaan para kaum laki-laki untuk meningkatkan status sosial dalam masyarakat Loa, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada. Ya, pada bab pertama, latar belakang masalah Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau yang terpencar dari Sabang sampai Merauke atau dari Pulau Rote sampai Laut Cina Selatan. Konsekuensi sebagai negara kepulauan sehingga kondisi geografisnya terisolasi dan memungkinkan setiap daerah memiliki latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda antar daerah yang satu dan lainnya. Salah satu bagian terpenting dari kebudayaan adalah upacara tradisional yang merupakan bagian integral dari kebudayaan masyarakat, pendukung yang berfungsi sebagai pengokoh norma-norma serta nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat serta turun-temurun. Norma-norma serta nilai tersebut ditampilkan dengan peragaan dan upacara yang dilakukan dengan hikmat oleh warga masyarakat. Kerjasama dalam upacara tradisional tersebut jelas dapat meningkatkan rasa sosial atau solidaritas yang warga masyarakat. Salah satu unsur universal dari kebudayaan atau kultural universal yaitu sistem religi. Kita bisa lihat sistem religi terdiri dari 4 komponen yang mempunyai peranannya masing-masing tetapi sebagai bagian dari suatu sistem yang berkaitan erat satu dengan yang lainnya. Dalam mitos orang ada, dikatakan bahwa dalam dunia pada mulanya berupa batu boton nee, tanah lala, atau batu yang mencair dan tanah yang berlumpur. Orang ada meyakini dunia atau alam diciptakan oleh dewa. Ada 3 lapis dunia yang terletak satu di atas yang lain, atau semacam tindakan dunia, bumi sebagai tempat manusia, lalu dunia yang di atas bumi yaitu Lizu, atau langit tempat dewa diam dewa agung, dan dunia di bawah yaitu Nitu, jiwa yang sudah terpisah dengan badan. Ada banyak sekali upacara adat yang merupakan hasil kebudayaan yang terdapat di Soa. Di antaranya sagi atau tinju adat, dero upacara tarian untuk mengiringi tinju adat penyemangat terhadap orang-orang yang akan bertinju yang dilakukan pada malam sebelum tinju, sapu upacara pendewasaan bagi kaum laki-laki, Rori lako berburu, kikingi upacara potong gigi bagi anak wanita, iyo goe rie upacara adat dengan nyanyian dan pantun untuk mengiringi kepergian dan kedatangan para pemburu, deli upacara syukur panen dan lain sebagainya yang dilakukan setiap tahun sekali, setiap 5 tahun sekali, ada yang sampai 10 tahun sekali. Kegiatan ini dilakukan secara umum dalam semua lapisan masyarakat. Setiap upacara memiliki ciri khas keunikan tersendiri, karena itu peneliti mengambil salah satu upacara adat atau ritual dari berbagai macam upacara adat yang ada di Soa yang terkenal yaitu sapu atau pendewasaan diri untuk kaum laki-laki. Masyarakat desa Loam sangat percaya dan begitu yakin akan wujud tertinggi atau Dewa Jitonizale yang mereka alami dalam proses kehidupan budaya. Selain akan keyakinan Dewa Jitonizale, mereka juga meyakini kesadaran yang sangat luar biasa di mana mereka hidup dalam masyarakat saling membutuhkan antara yang satu dan lainnya. Dalam upacara sapu yang merupakan salah satu tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Loa yang mendiami di wilayah desa Loa, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada. Warga masyarakat menjalankan atau melakukan ritual sapu sebagai tanda ketaatan warga suku pada masyarakat leluhur agar bebas dari hukuman leluhur. Pada masyarakat Loa, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, terdapat upacara lingkaran hidup dan kehidupan setiap individu yang dimulai dari upacara kelahiran sampai pada upacara kematian. Salah satu tahap peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa kaum khususnya laki-laki ada pelaksanaan ritual upacara yang disebut upacara sapu atau pendewasaan diri. Upacara adat sapu
atau pendewasaan diri adalah upacara adat kedewasaan diri bagi laki-laki yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang pada masyarakat Loa. Upacara ini dilakukan khusus pada kaum laki-laki yang sudah berkeluarga ataupun belum berkeluarga. Upacara ini dilakukan agar kaum laki-laki supaya bisa sah dalam menjalani suatu hubungan keluarga baru, bisa mengambil istri atau upacara pendewasaan diri agar bisa mempersiapkan diri menjelang perkawinan. Dan jika seorang sudah memiliki istri, maka ia harus cepat-cepat melakukan upacara sapu agar anaknya bisa menjalankan upacara kikingii atau potong gigi, agar ia bisa memakai perhiasan seperti anting, kalung, dan gelang. Seorang dikatakan sah secara adat dalam menjalin suatu hubungan keluarga apabila ia sudah memenuhi syarat atau peraturan adat dengan melakukan upacara sapu atau penguasaan diri. Upacara adat sapu adalah upacara yang dilaksanakan secara turun-temurun oleh masyarakat desa Loa sebagai proses pembekalan dan pembelajaran untuk bersikap baik dan benar pada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Pada upacara adat sapu ini, yang menjadi peserta adalah kaum laki-laki yang akan mengalami masa transisi dari remaja ke dewasa atau dari dewasa menjelang menikah. Dalam proses pelaksanaannya melibatkan hampir semua masyarakat seperti pejabat, tokoh adat, tokoh agama, dan lainnya sebagainya. Makna simbol upacara adat sapu pada umumnya adalah sebagai proses pembekalan dan pembelajaran untuk bersikap baik dan benar kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Oke. Kita lihat ada 3 identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya perhatian masyarakat desa Loa dalam melaksanakan upacara sapu. Yang kedua, para pemangku adat kurang memberi pencerahan kepada warga masyarakat tentang pentingnya upacara sapu. Dan yang ketiga, pengaruh perkembangan zaman terhadap teknologi modern mempengaruhi sistem upacara sapu menjadi kurang diperhatikan oleh masyarakat desa Loa. Rumusan masalahnya ada 2, yaitu yang pertama, bagaimana tujuan upacara sapu atau pendewasaan diri di desa Loa, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada. Dan yang kedua, apa makna dari upacara sapu tersebut bagi masyarakat setempat. Tujuan penelitiannya ada 2, yaitu untuk mengetahui fungsi upacara sapu atau pendewasaan diri di desa Loa, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada. Dan yang kedua, untuk mengetahui makna upacara sapu bagi masyarakat desa Loa, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada. Yang kita lanjut, manfaat penelitian itu ada 2. Manfaat yang pertama, manfaat teoritis. Itu ada 2. Yang pertama, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis dalam bidang sosial sekaligus dijadikan referensi untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang kebudayaan tradisional. Dan yang kedua, sebagai sumbangan pemikiran bagi kalangan akademis yang hendak melakukan studi tentang kebudayaan. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, bagi tua adat agar tetap mempertahankan peran yang sudah ditetapkan serta mengikuti aturan yang sudah diterapkan oleh para leluhur. Yang kedua, bagi masyarakat agar membantu dalam menyesuaikan diri dengan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan agar menjalankan sesuai dengan perannya masing-masing. Ya, kita lanjut dengan bab kedua, landasan teori dan kajian pustaka. Landasan teori yang digunakan dalam pendekatan ini adalah pendekatan teori internasionanisme simbolik atau pertimbangan dalam memilih pendekatan ini karena teori ini memusatkan tindakan masyarakat yang sering terjadi berulang-ulang demi mencapai tujuan yang diinginkan dicapai. Konsep tradisi itu yang pertama, konsep tradisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI 1998 adalah adat kebiasaan turun-temurun atau nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat. Yang bisa kita lihat yang kedua, sapu. Sapu adalah upacara adat pendewasaan diri bagi laki-laki yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang pada masyarakat Loa. Upacara adat ini dilakukan khusus pada kaum laki-laki yang sudah berkeluarga ataupun belum berkeluarga. Upacara ini dilakukan agar kaum laki-laki agar bisa sah dalam menjalin suatu hubungan keluarga baru atau bisa mengambil istri.
Yang ketiga, masyarakat. Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society, yang berasal dari kata Latin socius, yang berarti kawan. Masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syaraka, yang berarti ikut serta dan berpartisipasi. Yang keempat, suku Loa. Loa merupakan salah satu suku yang mendiami wilayah Kecamatan Soa, Desa Loa, dengan tata kehidupan yang mempunyai nilai kebudayaan yang norma yang berlaku dalam masyarakat. Termasuk ke fungsi upacara adat sapu. Yang pertama, fungsi religius. Dalam pelaksanaan upacara adat sapu merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Toto dengan sistem kepercayaan terhadap Tuhan sebagai sang pencipta atau Seva Zetan itu Zale, sebagai ungkapan rasa syukur terhadap keberhasilan dalam menjalankan upacara sapu, sebagai proses tumbuh dan berkembangnya secara dan persiapan diri seorang untuk membangun sebuah keluarga, dan meyakini bahwa Tuhan senantiasa memberikan dan memberkati segala usaha yang dilakukan. Yang kedua, fungsi persatuan. Upacara sapu dapat melaksanakan jika masyarakat bersatu dalam ikatan rasa persaudaraan yang tinggi agar proses upacara sapu ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dalam hal ini, masyarakat Loa sangat taat terhadap aturan, norma-norma, dan dalam sistem adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, dan menyadari bahwa hidup yang memiliki budaya yang tinggi dan daya juang yang tinggi pula dapat mencapai kehidupan yang harmonis terhadap sistem kebudayaan. Yang ketiga, fungsi solidaritas. Solidaritas merupakan rasa persaudaraan, sifat atau perasaan setia kawan yang bangun dalam diri seseorang dengan menyadari rasa kebersamaan dalam cinta kasih yang dapat dituangkan dalam kalimat atau upacara yang disampaikan dalam bentuk surat menyurat atau dalam tutur kata yang berasal dari hati. Kita lanjut dalam penelitian yang relevan. Penelitian ini diperlukan hasil riset terdahulu yang dipandang relevan dengan topik penelitian ini. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan bagi peneliti untuk mengembangkan pokok-pokok argumentasi di dalam penelitian ini. Mari kita lanjut lagi ke bab 3, metode penelitian. Itu jenis penelitiannya. Penelitian ini dapat dikategorikan dalam model penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Jenis deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai upacara sapu atau pendewasaan diri di Desa Loa, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Yang pertama itu tempat penelitian dilaksanakan di Desa Loa, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada. Yang kedua, waktu penelitiannya. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2021. Kita bisa lihat di tabel ini. Nah, yang kedua itu kita bisa lihat waktu penelitian itu bisa dilihat dalam tabel ini, seperti ada bulan-bulan yang pertama dari Oktober, November, dan Desember ya. Penyusunan personal dan konsultasinya. Yang C itu subjek penelitiannya sesuai dengan fakultas penelitian, maka yang akan menjadi subjek yang dalam penelitian ini terdiri dari keinforman dan informan pendukung. Keinforman adalah orang yang memiliki ide, gagasan, pendapat, atau pandangan mengenai peran kepala suku dalam tradisi berladang. Dan yang kedua, kepala suku. Sementara itu, warga masyarakat petani atau dalam kurung 6 ditetapkan sebagai informan pendukung. Kita lanjut kembali yang kedua itu teknik pengumpulan data. Itu yang pertama ada observasi atau pengamatan. Teknik observasi adalah tindakan mengamati suatu kegiatan atau kegiatan, kata lain merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian melalui pengamatan secara teliti. Yang kedua, wawancara. Dalam aktivitas wawancara, peneliti selalu mencatat apa saja yang terjadi di lapangan atau mencatat jawaban dari para narasumber mengenai pembagian peran kepala suku dalam tradisi upacara sapu di Desa Loa, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada. Yang ketiga, dokumentasi. Itu
sumber data yang digunakan untuk melengkapi data hasil penelitian lapangan, terutama mengenai catatan buku, gambar, atau foto dan sebagainya. Yang kelima, keabsahannya data. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang dimanfaatkan dari luar data untuk mengecek atau sebagai pembanding dari data itu. Ada 3 jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi peneliti, dan triangulasi teori. Ya, kita bisa lihat dari bagian yang ini, triangulasi itu seperti ada 3: observasi. Bisa lihat di bagian ini ada wawancara dan dokumentasi, ada kaitannya. Dan yang ke F itu teknik analisa data. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penjelasan menurut Malleung dan Hutomo. Adapun analisis data deskriptif terdiri atas 3 bagian pokok, yaitu pengumpulan data, reedukasi data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data itu data yang berhasil dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dicatat dalam bentuk catatan lapangan. Dan yang kedua, reedukasi data dilakukan dengan pemilihan dan penyederhanaan data. Dan yang ketiga itu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan atau verifikasi sudah boleh dilakukan sejak awal penelitian atau permulaan pengumpulan data. Itu kita bisa dilihat dari bagian ini, pengumpulan data dan reedukasi data, penarikan dan kesimpulan. Skemanya itu seperti ini, bisa dilihat dari gambarnya. Dan terakhir daftar pesak. Dan sekian dari proposal saya yang saya paparkan ke Bapak, dan sekian hasil proposal saya ucapkan terima kasih.